Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi yang menarik dan bermanfaat seputaran Australia. Jadi it's all about Australia teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan sedikit update berita mengenai visa 482 dan visa 494 ya, kalau nggak salah. 494. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Seperti biasa teman-teman, mohon maaf kalau pertanyaan teman-teman yang diajuin lewat DM Instagram ataupun lewat email, mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Dan insya Allah bakalan saya jawab satu persatu kalau saya ada free time-nya ya. Nah, balik lagi ke konten teman-teman. Di konten kali ini saya bakal sedikit update mengenai visa subclass 482 atau 482 dan visa subclass 494 atau 494. Yang dimana si government Australia minggu kemarin itu sudah update mengenai perubahannya itu di extension untuk mencari sponsor. Maksudnya apa sih extension untuk mencari sponsor? Jadi gini teman-teman, saya kasih contoh ya biar simpelnya, biar teman-teman paham atau mengerti gitu kan. Nah, di perubahannya itu seperti ini. Nah, teman-teman kalau kerja ke Australia di bawah visa subclass 482 atau sponsorship itu kan visa sponsorship dan teman-teman disponsori oleh satu perusahaan. Misalnya teman-teman disponsorin oleh satu perusahaan A untuk kerja di perusahaan itu. Dan teman-teman kan harus bekerja di perusahaan itu kan, nggak boleh kerja ke yang lain kan, seperti itu ya di aturannya, di rule-nya di government Australia itu. Nah, di tengah jalan misalnya teman-teman itu nggak betah di tahun pertama atau 6 bulan pertama, teman-teman nggak betah ataupun bukan nggak betah ataupun dapat pengen cari yang lebih gitu kan. Boleh saja teman-teman keluar, bukan boleh saja, emang aturannya membolehkan untuk keluar ya. Misalnya nggak betah boleh keluar. Nah, di aturan yang berubah ini, nah kalau teman-teman keluar, nah itu harus kalau masih pengen tinggal di Australia itu untuk mendapatkan sponsor perusahaan yang lain itu dikasih waktu tenggatnya itu sekitar 60 hari. Nah, sekarang perubahannya itu dirubah lagi oleh si government Australia menjadi 1 tahun. Jadi 365 hari. Sebelumnya kan 60 hari untuk mencari sponsor baru. Jadi teman-teman keluar di perusahaan A, terus cari-cari sponsor lagi gitu kan. Mudah-mudahan dapat langsung, tapi ini kan dikasih waktunya 60 hari nih, tenggat waktunya. Nah, sekarang diperpanjang jadi 1 tahun teman-teman. Dan di aturannya tertulis oleh si government Australia, kalau misalnya dalam 1 tahun itu nggak dapat bekerja, ada dapat support. Kalau yang saya baca itu ada support dari government Australia itu, atau support dari bentuk uang ataupun apa ya, nggak tahu ya, tapi yang saya baca itu berbentuk support seperti itu. Dan apa ya, kalau visa 494 itu juga sama teman-teman. Jadi sebelumnya itu dikasih waktu untuk mencari sponsor yang baru itu 60 hari. Nah, sekarang berubah juga menjadi 365 hari. Jadi 1 tahun untuk extension mencari sponsor yang baru. Jadi teman-teman ngerti ya. Jadi untuk extension mencari sponsor baru. Jadi keluar di satu perusahaan dan cari-cari kerjaan lagi. Tapi nih saya sarankan buat teman-teman, ini kejadian sama teman saya. Ini saya cerita sedikit untuk kasus teman saya ya. Bukan kasus ya, problem yang sama di teman saya. Tapi ini udah lama. Saya kasih saran buat teman saya waktu itu ya. Jadi boleh keluar. Kalau bisa jangan keluar dulu. Jadi cari sponsor dulu. Teman saya sudah ke Australia, kerja di perusahaan, tapi nggak betah di perusahaannya dan dia pengen keluar. Dan saya kasih saran buat teman saya itu mendingan dapetin sponsor dulu. Soalnya gampang, tinggal pindah visa gitu kan. Bukan pindah visa, tinggal pindah transfer visa. Jadi sponsor A ke sponsor B yang baru seperti itu. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya sudah megang visa 482 atau 494, misalnya nggak betah, mendingan cari sponsor baru dulu, baru keluar. Lebih baik seperti itu. Nah, jadi update conditionnya alhamdulillah mempermudah bagi para pemegang visa kerja di Australia. Maksudnya mempermudah itu, jadi misalnya kita udah nggak betah, ya kita bisa cari sponsor yang lain meskipun
kita nggak harus was-was deg-degan gitu kan, dalam 60 hari kita harus dapat sponsor visa lagi. Nah sekarang diperpanjang oleh si government Australia menjadi 1 tahun atau 365 hari. Sebelumnya kan was-was gitu kan teman-teman ya, aduh 60 hari kalau nggak dapat sponsor, ini bisa pulang kan ke Indonesia gitu kan. Dan pulang kan aduh sayang banget. Tahu sendiri perjuangan datang ke Australia itu kan aduh susah banget, dan persyaratannya aduh ribet banget. Tahu sendirilah perjuangannya seperti apa. Jadi alhamdulillah dengan adanya perubahan ini mudah-mudahan semakin mempermudah bagi para pemegang visa kerja atau para pekerja migran yang datang ke Australia. Jadi segitu aja ya teman-teman ya update-nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih selalu support channel Info Australia, dan saya selalu minta saran buat teman-teman, bukan saran, saya mau selalu ngasih tahu buat teman-teman, selalu minta doa dari orang tua. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.